Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKM PPG uji kinerja tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yafi, bertugas di Min 1 Batang, di mana merupakan salah satu madrasah di antara dua madrasah negeri di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 kelas C angkatan kedua Mapel Fikih LPTK Win Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan NIM PPG 214110408061. Hari ini Senin 29 November tahun 2021, saya akan mengajar mata pelajaran fikih kelas 5 dengan materi zakat fitrah. Mohon bimbingan dari Bapak dan Ibu penguji, dan apabila terdapat kekurangan bisa menambahkan kritik masukan sehingga menjadikan bahan evaluasi untuk saya ke depannya. Mungkin itu, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik, selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Sekarang Pak Guru absen dulu ya. Karena kita dalam masa pandemi, jadi di shift untuk ini berarti kelompok B ya. Saya absen dulu. Muhammad Khairul Azmi, Dir. Muhammad Kholiqul Ahwan, Dir. Muhammad Taufik Ramadhani, Naila Imtiaz Hansa, Dir. Novita Putri Asila, Dir. Rafa Mariska, Rafki, Raihan Faza, Dir. Kenapa Anda berangkat ini? Sakit ya? Ya, sakit. Terus Sahla, Dir. Sugianto, Sifa Ulinuha, Tiffany, Zida Minatus Zahro. Ya, alhamdulillah yang tidak berangkat cuma satu. Nah, sekarang agar kita lebih semangat, ayo kita berdiri dulu. Yuk, biar kita lebih semangat, kita main tepuk dulu. Kita tepuk tunggal, ganda, dan tepuk tangan. Yang pertama, tepuk tunggal berarti satu kali ya. Tepuk tunggal, ganda, tunggal, ganda, 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 tunggal, tunggal, ganda, ganda. Tepuk tangan. Ya. Biar kita lebih semangat lagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Kurang kompak. Ayo, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Mantap. Oke, sekarang bukunya dibuka. Buku fikih ya. Sekarang kita akan mempelajari tentang zakat. Bisa dibuka bukunya. Halaman 4. Ya. Oke anak-anak, sekarang Pak Guru sudah menyiapkan materi ya tentang zakat fitrah. Ya, bisa kalian lihat. Sudah jelas kan ya gambarnya ya? Bentar. Zakat. Ada yang tahu tentang zakat? Apa sih itu zakat? Tidak ada yang tahu. Nah, sekarang kita akan mempelajari. Zakat menurut bahasa artinya apa? Tumbuh, berkembang atau suci. Kalian pernah melakukan zakat enggak? Biasanya setiap bulan apa? Bulan Ramadan. Nah, biasanya dilaksanakan bulan Ramadan. Itu zakat fitrah ya. Nah, ini menurut bahasa secara umum ya, zakat itu berarti tumbuh, berkembang atau suci. Sekarang menurut istilah, zakat apa ini menurut istilah? Adalah pemberian pada bulan Ramadan. Kalian pernah pasti ya? Ada yang belum pernah? Nah, biasanya pakai apa? Pakai beras, karena kita di Indonesia makanan pokoknya beras. Kemudian ketentuan zakat fitrah. Zakat fitrah itu hukumnya apa anak-anak? Nah, wajib ya. Jadi wajib bagi setiap muslim harus mengeluarkan. Besarannya berapa? 2,5 kilogram per orang. Jadi pakai beras, itu ukuran beras ya. Karena kita di Indonesia, kita menggunakan beras. Terus ada dua macam zakat. Yang pertama
zakat fitrah, yang kedua zakat fitrah itu zakat yang seperti tadi ketika dilaksanakan menjelang Idul Fitri atau pas akhir bulan Ramadan. Sedangkan zakat mal itu zakat untuk harta. Nah, dalam zakat fitrah ada 8 golongan yang berhak. Jadi selain 8 ini tidak berhak menerima zakat fitrah. Yang pertama, apa ini? Fakir. Yang kedua, amil, mu'alaf, goreng, ya. Nah, sekarang penjelasan dari beberapa golongan ini. Yang pertama, orang fakir. Orang fakir merupakan orang yang tidak mempunyai harta, usaha untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Jadi untuk hidup sehari-hari saja sudah susah. Nah, itu kategori orang fakir. Ya, itu orang fakir. Kemudian yang kedua, orang apa ini? Orang miskin. Orang miskin yang disebut sebagai orang miskin adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan serba kekurangan. Misalkan hari ini sudah makan, besok bingung, duh besok mau makan apa lagi ya, uangnya dari mana lah. Itu orang miskin dan itu berhak mendapatkan zakat. Yang ketiga ada amil. Amil itu apa? Pengurus zakat. Jadi yang mengurusi zakat itu disebut amil. Jadi orang-orang yang mengurus zakat itu disebut amil. Dan itu berhak mendapatkan zakat fitrah. Ya, itu amil. Terus yang keempat, apa ini? Mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Misalkan Sugi, dulunya non-muslim, misalkan Kristen. Terus menjelang bulan Ramadan, Sugi masuk Islam, memutuskan untuk masuk Islam. Nah, ketika zakat fitrah, Sugi berhak mendapatkan zakat, ya, berupa beras. Atau sekarang bisa juga yang lain. Terus yang nomor 5, ada budak. Budak itu apa sih? Rikab atau budak atau hamba saya. Nah, sudah tidak ada lagi. Budak itu ada ketika zaman Rasulullah, zaman jahiliyah dulu. Jadi budak itu manusia tapi seperti hewan. Kenapa kok seperti hewan? Manusia itu bisa dibeli. Misalkan saya punya uang, saya beli Holek saya beli 10 juta misalkan. Nah, berarti ketika Holek sudah saya beli, saya bebas melakukan apa saja terhadap Holek. Bisa menyiksa, ya, disuruh apa saja, bahkan membunuh pun sudah bisa, karena sudah saya beli, sudah saya miliki. Makanya budak itu sudah tidak diperbolehkan di zaman sekarang. Itu ada dengan saat zaman jahiliyah dulu. Nah, kalau sekarang masih ada budak, itu boleh atau masuk dalam kategori golongan yang menerima zakat. Terus yang keenam, apa ini? Orang yang berhutang, gharim. Nah, seseorang muslim yang berhutang termasuk dalam penerima zakat. Orang yang banyak hutangnya itu juga termasuk kategori orang yang berhak menerima zakat. Yang ketujuh, sabilillah. Sabilillah itu apa? Orang yang berjuang dalam kepentingan. Nah, contohnya misalkan kalian anak-anak yang di pesantren, ya, anak-anak yang belajar menuntut ilmu agama, atau guru ngaji kalian, guru TPQ, Madin, lah itu termasuk sabilillah, orang-orang yang berjuang
dalam agama Islam, itu namanya sabilillah. Lah makanya biasanya kalau di sini kan ada ya, guru-guru ngaji dikasih di apa? Kalian membawa beras dan zakat kepada guru ngaji. Itu karena sabilillah ini termasuk dalam kategori orang yang berhak menerima zakat. Dan yang terakhir, Ibnu Sabil, maksudnya yaitu orang yang sedang dalam perjalanan dan bukan menderita dalam perjalanan dan tidak bertujuan untuk maksiat perjalanannya. Itu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ada yang mau tanya? Mbak Fani? Ada yang mau ditanyakan? Ya, silahkan. Ya, yang dimaksud ghorim. Jadi ghorim itu orang yang berhutang tapi tidak sembarangan untuk berhutang. Misalkan ada orang yang berhutang untuk membeli mobil. Pak, berarti itu termasuk ghorim ya? Bukan. Ghorim itu ada dua. Yang pertama, ghorim atau orang yang berhutang untuk kehidupan sehari-hari. Contoh, Taufik sudah tidak punya uang, maka dia berhutang di warung untuk membeli beras, membeli kebutuhan pokok. Nah, itu yang ghorim yang pertama dan itu diperbolehkan. Dan ghorim yang kedua, orang yang berhutang untuk tujuan kemaslahatan atau kebersamaan umat. Contoh, misalkan saya berhutang untuk membangun jembatan. Nah, itu boleh ya. Jadi tidak sembarang ghorim ya. Apalagi utang yang untuk maksiat, misalkan orang berhutang utangnya itu untuk judi. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi ghorimnya itu ada dua tadi. Yang pertama berhutang untuk kebutuhan hidupnya, yang kedua berhutang untuk kemaslahatan umat. Kemudian ada yang tanya lagi, silakan. Ya, Mas Ulin silakan. Oh, boleh ya. Jadi zakat itu boleh dengan boleh dengan selain beras. Ya. Boleh dengan selain beras. Itu sesuai dengan kebutuhan di masing-masing wilayah. Contohnya di Indonesia itu pokoknya beras, yang menggunakan beras. Beda lagi kalau kalian hidup di Timur Tengah sana, di Arab. Menggunakan apa kalau di Arab? Nah, menggunakan gandum. Ya. Dan bahkan kalau sekarang bisa menggunakan uang. Uang itu nanti uangnya dibelanjakan beras. Nah, itu nanti disalurkan ke 8 golongan tadi. Itu ya. Nah, sekarang hikmah. Hikmah itu apa sih hikmah? Hikmah, bukan Mbak Hikmah ya. Hikmah itu manfaat ya, manfaat kalian melakukan zakat itu manfaatnya apa? Nah, yang pertama zakat fitrah itu untuk mensucikan jiwa. Berarti ketika kalian melaksanakan zakat fitrah, kalian seperti bayi yang baru lahir, disucikan. Seperti kalian lihat motor kotor, kemudian dibawa ke cucian, dibersihkan. Lah itu diibaratkan bisa seperti itu. Jadi kalian itu ketika sudah zakat fitrah, nah kalian itu jiwanya suci, jiwa ya. Kalau raga kan mandi biar suci, biar bersih. Kalau jiwa lah ini dengan zakat. Yang kedua, memperoleh keberkahan harta. Keberkahan harta, berkah itu apa sih? Ada yang tahu berkah? Sering orang-orang bilang mencari berkah, mencari berkah. Berkah itu apa? Ya, intinya berkah itu mengharap ridho dari Allah. Dilalah kalau orang berkah sedikit tapi cukup. Beda dengan misal ada orang gajinya 2 juta, anaknya 3, tapi karena dia mencari ridho Allah, bismillah saya niat ibadah, biar mencari berkah, gaji segitu bisa untuk mencukupi kebutuhan anaknya, dilalah cukup, sampai anaknya bisa sekolah, bisa kuliah.
Tapi kalau Allah sudah mencabut keberkahannya, misalkan gaji 10 juta, ya, misalkan Rafki gajinya 10 juta, tapi Allah mencabut keberkahannya, dicabut, dilalah gaji 10 juta, dia misalkan sudah punya istri dan anak misalkan. Dilalah anaknya itu sakit-sakitan, jadi uang yang besar itu untuk berobat. Ketika anaknya sembuh, dilalah dia misalkan punya motor, motornya mogok, harus turun mesin, keluar uang lagi. Nah itu, jadi kalau berkah itu selalu dicukupkan oleh Allah, beda dengan kalau dicabut keberkahannya. Ya, lah ini makanya kalian melakukan zakat fitrah itu tujuannya apa? Untuk mencari keberkahan harta kalian. Sitik tapi berkah, sedikit tapi berkah, maksudnya itu cukup. Yang selanjutnya, sarana menjalin kepedulian dengan kalian berzakat fitrah. Nanti yang kalian berikan kepada amil, petugas zakat, akan diberikan kepada orang-orang tadi, 8 golongan tadi yang membutuhkan. Terus sebagai bentuk rasa syukur, ya, rasa syukur sing paling gampang apa? Syukur yang paling mudah apa? Tahu enggak? Syukur yang paling mudah itu kalian mengucapkan hamdalah, itu paling mudah. Misalkan kalian selesai sarapan, misalkan tadi sarapan, kok andok, misalkan ya, bilang alhamdulillah. Nah, itu kalian termasuk orang yang bersyukur, syukur yang paling mudah. Lah, zakat fitrah itu juga merupakan rasa syukur kepada Allah karena Allah sudah memberikan rizki yang berkah kepada kalian. Nah, selanjutnya berbagi kebahagiaan dengan sesama umat Islam. Dan yang terakhir, membersihkan diri perbuatan sia-sia selama bulan Ramadan apa contohnya? Misalkan sore kalian bukannya ngaji malah ngegame PUBG misalkan, atau Mobile Legend, Push Rank, apa itu ya? Nah, itu salah satu kegiatan yang sia-sia padahal bisa digunakan untuk ngaji dan lain sebagainya. Itu ya. Itu untuk materi zakat fitrah. Sudah, sekarang kalian bisa dibuka bukunya. 3 hal kalian bisa membuat kelompok, namanya sejajar ya. Nah, bisa kalian diskusikan, nanti kalian bisa mempresentasikan atau maju ke depan untuk dibacakan bersama-sama. Ya, silakan untuk gabung ke kelompoknya masing-masing. Ya, gimana? Sudah didiskusikan? Sudah. Sampai nomor berapa? Sampai nomor 2. Nomor 2, ya, dilanjutkan. Ini sampai nomor berapa? Oh, baru nomor 1. Ya, dilanjutkan. Mama ini belum, ayo didiskusikan. Ya. Ya, sudah sampai mana? Sampai nomor berapa? Oh, nomor 3, sudah hampir selesai ya. Ya, bagus. Ya, sudah selesai anak-anak diskusinya? Ya, bagus. Sekarang Pak Guru akan menunjuk kelompok yang mempresentasikan atau membacakan hasil diskusinya kepada teman-teman yang lain. Silahkan untuk kelompok 1. Nomor 1, silahkan. Sedangkan semua keluarga Pak Ahmad berjumlah 6 orang. Oh ya, jadi menurut kelompok A, Pak Ahmad wajib mengeluarkan zakat berapa kilogram? 15 kilogram. Karena ada berapa orang? 6. Ya, 6 orang. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok A. Sekarang nomor 2, kelompok B, silakan.
silakan dibacakan hasil diskusinya. Ya, menurut kelompok B, yang dimaksud muzaki adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok B. Sekarang untuk yang terakhir, kelompok terakhir. Kelompok B, silakan. Jadi menurut kelompok B, Pak Yusuf itu berhak mendapatkan zakat karena beliau tergolong miskin, walaupun beliau bekerja, tetapi tidak cukup untuk menghidupi keluarganya karena punya anak 5. Ya, tepuk tangan untuk kelompok D. Ya, sekarang bisa dirapikan lagi kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, alhamdulillah pelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Coba untuk mengingat kembali, Pak Guru tanyakan, zakat. Zakat itu dibagi menjadi berapa? Zakat dibagi menjadi zakat. 2, yaitu zakat fitrah dan zakat amal. Kemudian ada berapa orang yang berhak menerima zakat? 8. Siapa saja? Fakir, miskin, amil, gharim, mu'allaf, budak, terus sabilillah, dan Ibnu Sabil. ya Ibnu Sabil. Oke ya. Sekarang untuk menutup pelajaran pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.